Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Alivia Saputra. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 20 dari kelas R001 dengan nomor NIM A1A22235. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai suatu sistem mata pencarian pada masyarakat Melayu Jambi. Seperti yang kita tahu bahwasannya perjalanan sejarah yang dialami etnis Melayu Jambi telah melatar belakangi suatu budaya Melayu Jambi itu sendiri. Melihat banyaknya suku, etnis yang mendalami wilayah Jambi itu sendiri, maka tidak heran bahwasannya Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah lebih dari 50.000 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 3 juta penduduk jiwa, memiliki banyak suku yang mendiaminya, dan diantaranya adalah suku Kerinci, suku Kubu, suku Batin, suku Melayu, dan beberapa suku minoritas lainnya. Suku-suku tersebut menyebar di 9 kabupaten dan 2 kota, 130 kecamatan dengan 163 kelurahan dan 1.398 desa yang umumnya mendiami wilayah pinggiran Sungai Batanghari sebagai pusat perekonomiannya dari masa lalu hingga pada masa sekarang saat ini. Sistem mata pencarian merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan masyarakat, menopang keberlangsungan hidup manusia. Bentuk sistem mata pencarian yang sangat banyak dan terbentuk sesuai dengan kondisi geografis dari masing-masing tempat itu sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memang membutuhkan sistem mata pencarian. Karena dari itu, menurut saya pada materi ini sangatlah menarik. Terutama pada sistem mata pencarian juga termasuk berhubungan dengan kebudayaan. Lalu apa aja sih gitu kan mata pencarian masyarakat Melayu Jambi? Mata pencarian masyarakat Melayu Jambi. Mata pencarian masyarakat Jambi adalah bertani, umumnya berjualan, panen getah, dan melaut. Istilah dalam bahasa Jambi mencari ikan di Sungai Batanghari. Di Jambi sendiri kebanyakan daerahnya adalah berupa hutan, sehingga mata pencarian mereka didominasi oleh para petani. Dalam hal bertani, sama seperti kota-kota lainnya yang terletak di dataran rendah, adalah bertanam tanaman padi pada lahan kosongnya. Sedangkan dalam hal melaut atau mencari ikan di sungai merupakan mata pencarian tambahan. Begitu juga dalam hal mencari hasil hutan. Usaha-usaha tambahan ini biasanya dilakukan sambil menunggu panen atau menunggu musim tanam berikutnya. Karena di Jambi sendiri juga dihuni oleh masyarakat keturunan Tionghoa, maka di zaman sekarang ini banyak pula warga masyarakat keturunan Cina di Jambi yang mencari pendapatan melalui proses berdagang. Masyarakat ada yang berdagang emas, berdagang sembako, dan ada pula yang berdagang bahan-bahan material. Lalu orang-orang Jambi tradisional menamai tempat mereka bertani gitu. Ada namanya sendiri. Misalnya ada sawah. Terdapat 3 model sawah, yaitu sawah payau. Adalah sawah yang dibuat di atas sebidang tanah yang secara alamiah telah mendapat air dari suatu sumber air atau dari tanahnya sendiri yang mengandung air. Yang kedua ada sawah tada hujan, yaitu sebidang tanah kering atau pematang, sedangkan pengairannya sangat tergantung pada hujan. Jadi ini adalah sawah yang tergantung dengan cuaca. Lalu ada sawah irigasi, di mana adalah jenis tanah yang digarap dengan sistem irigasi. Tanah ini diolah dengan cara memakai sumber air dari mata air atau sungai. Lalu kedua ada sistem pertanian yang berupa ladang. Terdapat 2 macam ladang juga, yaitu Umo Orena adalah ladang yang cukup luas yang terbentang pada sebidang tanah yang subur dan rata. Tanah tersebut dapat di pinggir-pinggir sungai dan di lereng-lereng bukit yang mendatar.
Lalu yang kedua adalah selain Umuk Renah, yang pertama tadi, yang kedua ada Umuk Talang. Adalah ladang yang dibuat orang di dalam hutan belukar yang letaknya jauh dari pedesaan. Dan biasanya pada Umuk Talang orang akan membuat pondok yang biasa digunakan untuk menunggu panen tiba. Dan ternyata dalam mereka melakukan hal dalam mata pencarian ada memiliki adat istiadat sendiri yang digunakan. Contohnya dalam Anak Undang nan 12 terdapat ayat menyatakan seperti umuk berkandang siang, ternak berkandang malam. Yang memiliki arti adalah para petani harus menjaga sawahnya atau tanamannya pada siang hari. Bagi yang punya kerbau, mengurungnya pada malam hari. Dan apabila tanaman padi petani dimakan atau dirusak pada siang hari, maka pemilik ternak tidak dapat diminta ganti rugi. Namun bila tanamannya dirusak pada malam hari, maka pemilik ternak dapat dimintai ganti rugi. Nah, selain aktivitas utamanya yaitu bersawah di ladang, bertani, masyarakat Jambi juga memiliki keterampilan lain dalam berbentuk kerajinan tangan yang menyokong suatu sistem mata pencariannya. Antara lain adalah anyaman. Anyaman sendiri ini adalah kerajinan anyaman yang dibuat dari daun pandan, daun rasau, rumput laut, batang rumput resam, rotan, daun kelapa, dan daun nipah. Lalu ada juga beberapa yang menggunakan daun rumbia. Hasil anyaman ini bermacam-macam, mulai dari bakul, sumpit, ambung, tikar, kajang, atap, ketupat, tudung saji, tudung kepala, dan alat penangkap ikan yang disebut sempirai, pangilo, lukah, dan sebagainya. Lalu selain anyaman, masyarakat Melayu Jambi juga menghasilkan berupa tenun dan batik bermotif flora. Dikarenakan dahulu batik Jambi hanya dipakaikan sebagai pakaian adat bagi kaum bangsawan atau raja yang berasal dari Melayu Jambi. Nah, lalu pada tahun 1875, Haji Muhibat beserta keluarga datang dari Jawa Tengah untuk menetap di Jambi dan memperkenalkan pengolahan batik. Motif batik yang diterapkan pada waktu itu berupa motif-motif ragam hias seperti terlihat pada ukiran rumah adat Jambi, dan pada pakaian pengantin motif ini masih dalam jumlah yang terbatas. Nah, penggunaan motif batik di Jambi pada dasarnya sejak dahulu tidak dikaitkan dengan pembagian kasta menurut adat. Namun sebagai produk yang masih eksklusif pemakaiannya dan masih terbatas di lingkungan istana. Dengan berkembangnya waktu, motif yang dipakai oleh para raja dan keluarganya saat ini tidak dilarang digunakan oleh rakyat biasa. Keadaan ini menambah pesatnya permintaan akan kain batik sendiri, dan berkembanglah industri kecil rumahan tangga yang mengelola batik secara sederhana. Perkembangan batik sempat terputus beberapa tahun, dan pertengahan tahun 70-an ditemukan beberapa lembar batik kuno yang dimiliki oleh salah satu seorang pengusaha wanita, Ibu Ratu Mas Hadijah, dan dari sanalah batik Jambi mulai digalakkan kembali pengembangannya. Salah seorang ibu yang turut juga membantu pengembangan pembatikan di zaman Jambi adalah Ibu Zainab dan Ibu Asma yang mempunyai keterampilan membatik di seberang kota. Nah, dengan kata lain bahwasannya pada mata pencarian masyarakat Jambi, pada umumnya bisa kita simpulkan bahwasannya mata pencarian yang ada pada masyarakat Jambi itu adalah bertani, berjualan, panen getah, dan melaut. Di Jambi sendiri kebanyakan daerah adalah berupa hutan, sehingga mata pencarian mereka didominasi oleh petani. Dalam hal bertani, sama seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia, di daratan rendah umumnya adalah bertanam padi pada lahan kosong. Sedangkan dalam hal melaut, mencari ikan di sungai merupakan mata pencarian tambahan bagi masyarakat setempat. Begitu juga mencari dalam hal mencari hasil hutan. Lalu dalam perkembangan batik sempat terputus, di mana tadi kan baru kita tahu bahwasannya di tahun 70-an baru mulai bergerak lagi.
Nah, dan pertengahan 70-an itu ditemukan beberapa lembar batik kuno yang dimiliki oleh salah seorang pengusaha, yaitu Ibu Ratu Mas Hadijah, dan dari sanalah batik Jambi mulai digalangkan kembali. Dengan kata lain bahwasannya di masyarakat Melayu Jambi itu tidak hanya mengandalkan pertanian, namun masyarakatnya juga melakukan hal-hal yang lainnya. Baik, terima kasih. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai sistem mata pencarian pada masyarakat Melayu Jambi. Atas waktunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.